Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mengumpulkan tugas dari Teknologi Pendidikan Islam ujian tengah semester atau UTS, di mana dalam ujian ini saya membuat suatu rancangan teknologi pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitrah dengan NIM 2522009. Saya dari Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Yang pertama, dalam konteks jawaban yang saya buat adalah pada materi pembelajaran kejujuran atau asitik dalam Islam untuk pembelajaran akidah akhlak. Mata pembelajaran akidah akhlak ini ada di SD, SMP, dan juga SMA. Tapi biasanya kalau di sekolah negeri bisa menyebut pembelajaran ini dengan penyebutan PAI. Dan di sekolah swasta seperti MTS, MI, dan MA sering disebut akidah akhlak. Penyebutan sesuai madrasah atau sekolah yang ada. Yang selanjutnya nomor 2, tujuan. Tujuan yang saya pilih berdasarkan beberapa tujuan ini dalam 2 tingkat, yaitu pemahaman dan penerapan. Di sini siswa dapat mengerti arti jujur dan mengenal mana perilaku jujur dan mana yang tidak, dan bisa membawa ke kehidupan sehari-hari, bisa di rumah atau di sekolah. Yang ketiga, strategi yang saya gunakan ada 2, yaitu strategi expository dan SPI inquiry. Strategi expository adalah strategi yang sifatnya menyampaikan informasi secara langsung dan terstruktur dari guru ke siswa. Biasanya digunakan untuk menjelaskan konsep dasar seperti arti jujur dalam Islam. Yang kedua, menyampaikan dalil nakli yang isinya ayat dan hadis. Yang ketiga, bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Yang kedua, strategi pembelajaran Islami atau SPI. SPI adalah strategi pembelajaran yang secara sadar dan terencana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses belajar. Jadi bukan hanya materi Islam, tapi proses pembelajaran juga Islami. Biasanya digunakan untuk mengawali pembelajaran dengan doa dan murotal, mengajak siswa merenungi makna ayat. Yang ketiga, mengaitkan materi dengan tugas manusia sebagai hamba Allah dan khalifah. Yang keempat, mendorong siswa untuk mengamalkan akhlak dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, metode. Di sini saya menggunakan 3, yaitu metode demonstrasi, penugasan, dan diskusi kelompok. Apa itu metode demonstrasi? Metode demonstrasi adalah cara mengajar dengan menunjukkan langsung bagaimana suatu konsep diterapkan atau dilakukan baik oleh guru maupun siswa. Kenapa cocok untuk topik jujur? Karena kejujuran itu bukan cuma dipahami, tapi harus dilihat dan dirasakan bentuk nyatanya. Anak-anak bisa lebih paham kalau diperlihatkan contoh konkret, bukan cuma teori. Selanjutnya, penugasan. Metode ini adalah pemberian tugas yang harus dikerjakan siswa baik individu maupun kelompok di dalam atau di luar kelas. Kenapa cocok? Karena dengan tugas siswa bisa memberikan perilaku jujur dalam kehidupan nyata. Yang terakhir, media. Media yang saya gunakan meliputi video, aplikasi interaktif, dan infografis Islami. Yang pertama, video, di mana video tersebut menampilkan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW ketika jujur berdagang atau saat dipercaya orang Quraisy. Yang kedua, aplikasi interaktif, bisa untuk kuis Islami atau game edukatif, misalnya memilih tindakan jujur dalam situasi tertentu, dan siswa dan anak-anak bisa tertarik dan merasa senang jika game dimainkan dengan digital. Yang ketiga, infografis Islami, disajikan poster digital berisi ayat dan hadis tentang kejujuran. Jadi rancangan ini bukan cuma mengajarkan pelajaran, tapi mengajarkan cara hidup Islami lewat teknologi. Anak-anak tidak cuma tahu apa itu jujur, tapi juga merasakan pentingnya jujur, termotivasi
meniru Nabi dan terbiasa melakukannya semuanya lewat metode yang seru dan media yang islami tapi kekinian. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.